Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas tentang tuberkulosis. Bisa buat teman-teman yang belajar CPNS atau KMPPD. Nanti kita bahas tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan TB. Dan sedikit kita bahas tentang PPK Panduan Pelayanan Klinis di tingkat pertama tentang tuberkulosis ya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Ya sudah, kita mulai ya sambil nunggu yang lain. Ya, jadi ini Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis. Jadi setauku yang ku cari sih ini paling terbaru. Mungkin nanti ada tambahan lagi. Nanti kita bahas yang tentang kedokterannya aja. Selebihnya kan tambahan-tambahan kan banyak tentang peraturan-peraturan. Nanti kita cepat aja ya. Kemudian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364 tentang pedoman penanggulangan tuberkulosis perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran dan kebutuhan hukum. Jadi yang sebelumnya itu Keputusan Menteri Kesehatan KM kan nomor 364 tahun 2009. Nah, ini yang terbaru tahun 2016. Kemudian mengingatnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 84 tentang wabah, Undang-Undang 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, ya 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kemudian nomor 23 tahun ini pemerintah daerah ya, 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Nah, ini nanti kita bahas. Kemudian peraturan pemerintah nomor 40. Oke. Ya, ini sambil mereview peraturan-peraturan ya. Jadi apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis atau yang disingkat dengan TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Sudah tahu lah ya. Kemudian fasilitas kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Baik, kemudian pemerintah pusat ini tadi ya dipegang oleh presiden dan dibantu wakil presiden, kemudian pemerintah daerah dan kemudian menteri. Oke, penanggulangan TB diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan. Kemudian target dan strateginya, target program penanggulangan TB nasional yaitu eliminasi pada tahun 2035 dan Indonesia bebas TB 2050. Jadi ini nih target nasionalnya ya, eliminasi tahun 2035 dan Indonesia bebas TB tahun 2050. Oke, semoga terwujud. Kemudian target program penanggulangan TB sebagaimana dimaksud ayat 1 dievaluasi. Oke, kemudian strategi nasional penanggulangan TB, penguatan kepemimpinan, kemudian peningkatan akses TB yang bermutu, pengendalian faktor risiko, peningkatan kemitraan, peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TB dan penguatan manajemen program TB. Oke. Kegiatan penanggulangan TB, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan TB. Ya, tadi kan karena sistem kesehatan nasional itu dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun masyarakat gitu ya. Oke, lanjut. Program kesehatan yang berkaitan ini ya, penanggulangan TB harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan penanggulangan program kesehatan yang berkaitan. Apa aja yang berkaitan? HIV, AIDS, DM, dan program kesehatan lain ya. Karena mereka yang rentan tertular TB gitu ya. Penanggulangannya promosi, surveillance, pengendalian risiko, penemuan dan penanganan, pemberian kekebalan, dan pemberian obat pencegahan. Ya, ini promosi kesehatan, ya sudah lah ya. Intinya tentang promosi kesehatan, kemudian surveillance TB merupakan pemantauan dan analisis sistematis ya, terus-menerus terhadap data dan informasi. Oke, lanjut aja ya. Kemudian pengendalian faktor risiko TB. Pengendalian faktor risiko TB ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian apa aja, membudayakan PHBS, membudayakan perilaku etika batuk, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan, ya kan. Kemudian peningkatan daya tubuh, penanganan penyakit
penyerta TB dan penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan ataupun di luar fasilitas kesehatan. Oke. Kemudian penemuan dan penanganan kasus TB. Penemuannya harus aktif dan pasif. Kemudian yang aktif dengan investigasi dan penemuan kasus kontak, screening massal, kemudian screening pada kondisi situasi tertentu. Oke. Kemudian yang pasif itu pemeriksaan bagi yang datang ke Vaskes gitu ya. Kemudian penemuan kasus TB ditentukan setelah dilakukan penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe pasien. Oke. Kemudian penanganan dan penanggulangan TB itu dilaksanakan melalui kegiatan tata laksana khusus untuk memutus rantai. Tata laksana khususnya pengobatan, pengawasan kepatuhan, pemantauan kemajuan, dan pelacakan kasus mangkir. Kasus mangkir ya, atau dropout kali ya. Tata laksana kasus, sebagaimana dimaksud radio sesuai dengan pedoman nasional pelaksanaan kedokteran tuberkulosis dan standar lain. Oke. Kemudian, nah ini pemberian kekebalan. Pemberian kekebalan dalam rangka penanggulangan TB dilakukan melalui imunisasi BCG. Diberikan pada anak 1 bulan ya. Tapi kalau dulu kan anak yang belum diberi BCG lebih dari 3 bulan harus dilakukan 3 bulan apa 2 bulan ya? Harus dilakukan mantuk tes dulu baru dilakukan BCG. Tapi sekarang selama belum 1 tahun jadi boleh diberikan tanpa mantuk tes gitu. Kemudian penanggulangan TB melalui imunisasi terhadap bayi dilakukan upaya mengurangi risiko. Oke. Tata caranya nanti sesuai perundang-undangan. Kemudian pemberian obat pencegahan. Nah, ini pencegahan TB itu hanya diberikan pada anak usia di bawah 5 tahun yang kontak erat dengan pasien TB gitu dan orang dengan HIV. Jadi nggak ada istilah profilaksis anak di atas 5 tahun kecuali dia HIV. Nah, kemudian populasi tertentu lainnya. Oke. Kemudian pemberian obat pencegahan TB pada anak dan HIV diberikan selama 6 bulan. Jadi profilaksisnya 6 bulan ya. Kemudian pemberian obat pencegahan TB pada populasi tertentu ya. Nanti sesuai undang-undang. Sumber dayanya Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, kemudian unit kerja, puskesmas harus menetapkan dokter perawat dan anestesi laboratorium terlatih sebagai penanggung jawabnya. Kemudian DOTS ya, rumah sakit harus menetapkan tim DOTS. Oh, jadi kalau DOTS itu berbasisnya di rumah sakit ya, Directly Observed Treatment Short Course. Jadi kan dia pengobatannya sekarang 6 bulan itu lebih pendek dibandingkan dulu. Kalau dulu kan pengobatan TB bisa sampai 1 tahun. Kemudian juga ada Direct Observe, jadi sekarang ada PMO ya gitu. Kemudian tenaga non-kesehatan sebagaimana dimaksud pada itu merupakan tenaga yang telah memperoleh pelatihan. Jadi juga ada yang non-kesehatan. Kemudian ketersediaan obat dan makanan kesehatan, obat lini 1, lini 2, vaksin, obat pencegahan, alat kesehatan, dan reagenesia. Oke, buat pemeriksaan ya. Kemudian pemerintah pusat menjamin ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium untuk penegakan diagnosis, pemantauan keberhasilan pengobatan, sensitivitas dan resistensi, pemantapan mutu laboratorium diagnosis. Oke, lanjut. Pendanaan pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin ketersediaan anggaran penanggulangan TB. Kemudian teknologinya menjamin ketersediaan teknologi penanggulangan untuk mendukung pengembangan diagnostik, pengembangan obat, surveillance, pengendalian faktor risiko. Oke, sistem informasi udah lah ya. Kemudian koordinasi dengan advokasi, penemuan kasus, lanjut. Kemudian peran masyarakat, nah ini PHBS, mengupayakan tidak terjadi stigma, membentuk dan mengembang warga peduli TB. Oke. Kemudian penelitian dan pengembangan ya ini ya. Lanjut. Ketentuan penutup. Ya, ini penutupnya. Kemudian lampirannya nih. Nah, penanggulangan tuberkulosis masih merupakan salah satu masalah kesehatan ya. Walaupun upaya penanggulangan TB telah dilaksanakan di banyak negara sejak tahun 1995. Kemudian WHO 2015 9,6 juta TB ya di dunia. 3,2 kasus diantaranya adalah perempuan. Jadi lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Kemudian banyak pada HIV positif.
Kemudian di Indonesia sendiri laporan WHO 2015 1 juta kasus TB baru pertama dengan 100.000 kematian per tahun. Oke, masih tinggi ya. TB nomor 2 kalau nggak salah kita di dunia sekarang. Dulu nomor 3, sekarang meningkat. Oke, lanjut. Ini epidemiologinya. Nah, ini kumannya, review sedikit ya. Jadi, tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Terdapat beberapa spesies Mycobacterium ya, antara lain Mycobacterium tuberculosis, Africum, Bovis, Lepra, tapi yang khusus buat TB Mycobacterium tuberculosis, dan dia bakteri tahan asam, kemudian juga menimbulkan gangguan pada saluran napas dikenal dengan MOTT, Mycobacterium adenovirus tuberculosis, yang terkadang bisa mengganggu penegakan diagnosis. Oke, bisa aja seperti TB katanya, tapi bukan TB. Oke, kemudian berbentuk batang ya, batang tahan asam, pemeriksaannya dengan Zell-Nielsen, kemudian batangnya berwarna merah ya. Kemudian media khusus biakan bisa menggunakan Lowenstein-Janssen, kemudian tahan asam dan dapat hidup dengan jangka waktu lama pada suhu 4 sampai 70 derajat, minus 4 derajat sampai minus 70. Jadi dia lebih banyak hidup di yang suhu rendah gitu. Kemudian kuman sangat peka terhadap panas, jadi disarankan untuk berjemur atau misalnya di ruangan harus kena sinar matahari ya. Dalam dahak pada suhu 30 sampai 37 derajat Celcius akan mati dalam waktu lebih kurang 1 minggu. Kuman dapat bersifat dorman ya. Kemudian sumber penularannya terutama lewat dahak ya. Kemudian droplet, kemudian perjalanan alamiah ada 4 tahapan. Jadi sebelum orang sakit itu ada 4 perjalanannya, 3 lah ya sebelum sakit. Jadi dia paparan, jadi terpapar dulu, tergantung jumlah kasus yang menular di masyarakat, peluang kontak, tingkat daya tular, intensitas batuk, kedekatan kontak dengan sumber penularan, lamanya kontak. Jadi yang pertama kan paparan dulu, terpapar atau tidak. Kemudian infeksi. Jadi seseorang reaksi daya tahan tubuh akan terjadi 6 sampai 14 minggu setelah infeksi. Jadi setelah terpapar belum tentu terjadi infeksi. Kemudian lesi umumnya sembuh total, namun dapat saja kuman tetap hidup dan bersifat dorman. Bisa mulai reaksi daya tubuh akan terjadi 6 sampai 14 minggu setelah infeksi ya. Jadi dia infeksi, habis itu bisa sakit bisa tidak. Kemudian faktor resikonya apa? Orang bisa sakit. Jadi kan habis terpapar, terinfeksi, baru sakit gitu ya. Tapi sakit tergantung dari konsentrasi jumlah atau kumannya, lama waktu sejak terinfeksi, usia seseorang yang terinfeksi, tingkat daya tahan tubuh gitu ya kalau misalnya dia HIV, kemudian infeksi HIV pada seorang terinfeksi TB 10% diantara akan menjadi sakit TB gitu ya. Ya, kemudian selanjutnya dia akan meninggal dunia atau sembuh gitu ya ujungnya. Faktor risiko kematian, keterlambatan diagnosis, pengobatan yang tidak adekuat, adanya kondisi kesehatan awal yang buruk gitu ya, HIV kah atau DM kah. Kemudian pada pasien TB tanpa pengobatan, 50% diantaranya akan meninggal dunia dan risiko ini akan meningkat dengan HIV. Begitu pula dengan ODA, 25% kematian disebabkan oleh TB gitu ya. Jadi kalau walaupun tanpa pengobatan ada aja yang bisa bertahan hidup, tapi dia TB kronis ya akan TB terus gitu ya. Target strategi dan kebijakan, target dampaknya penurunan angka, ini tadi ya target nasionalnya eliminasi TB 2035 dan Indonesia bebas TB tahun 2050. Oke, kemudian target dampak 2020 30% dibandingkan angka kesehatan pada 2014. Kemudian penurunan angka kematiannya menurun 40. Oke, ini tadi lah ya. 2035 harapannya bebas TB, kemudian eliminasi TB. 2050 kita bebas TB. Oke. Lanjut. Oke.
ini ya promosi kesehatan. Jadi dia ya sudah pokoknya semua komponen ya, baik pasien, kemudian tokoh masyarakat, pembuat kebijakan gitu ya. Oke, lanjut. Tentang surveillance dan sistem informasi TB. Jadi kan dia surveillance rutin, pengolahan data. Oke, lanjut lah ya. Ini tentang surveillance. Nah, ini tentang pencatatan ya. TB06 itu tentang daftar terduga, kemudian kartu pengobatan TB itu TB01, jadi kartu pengobatan yang kuning ya kalau nggak salah ya. Kemudian kartu identitas itu TB02, paling yang penting tuh kartu pengobatan ya TB01. Kemudian rujukan TB09. Kemudian TB010 itu akhir pengobatan ya. Kemudian register laboratorium TB04 gitu ya. Kemudian ya paling tadi ya kartu pengobatan TB01, kemudian rujukan TB09, laboratorium itu TB04. Kemudian buku register suspek itu TB06 ya. Oke, lanjut. Ini masih pencatatan. Iya, pencatatan dan pelaporan. Ya, ini tentang case detection rate, kemudian case notification rate. Oke, kita lewat saja ya. Nah, ini indikator-indikatornya ya. Indonesia indikator. Ini perhitungan-perhitungan sih. Coba kita sambil lihat ya. Indikator utama jadi case detection rate-nya yaitu jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan dibagi perkiraan jumlah semua kasus TB. Perkiraan jumlah semua kasus TB merupakan insiden dalam per 100.000 penduduk dibagi dengan 100.000 kali dengan jumlah penduduk. Misalnya, perkiraan insiden di suatu wilayah adalah 200 per 100.000 penduduk dan jumlah penduduk sebesar 1 juta orang, maka perkiraan jumlah semua kasus TB adalah 200 bagi 100.000 kali 1 juta, 2.000 kasus. Gila ya. Perkiraan insiden ya di suatu wilayah kayaknya berdasarkan mungkin data-data sebelumnya kali ya, data-data tahun yang lalu gitu. Ini case detection rate, jadi perkiraan jumlah semua kasus dibagi 100.000. Oke, kemudian angka notifikasi itu apa? Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan dibagi jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah penduduk tertentu. Oke, ini kalau ini jumlah seluruh penduduk ya. Kalau tadi kan perkiraan jumlah semua kasus TB. Jadi ini cuman kasusnya pembaginya. Ini semua penduduk. Oke, kemudian angka keberhasilan. Jadi jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap dibagi jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Jadi berapa persen yang sembuh gitu ya. Angka kesembuhan semua kasus harus minimal 85%. Sedangkan angka keberhasilan pengobatan 90%. Jadi ya minimal 90% pengobatan lengkap, yang sembuh minimal 85% gitu ya. Hasil pengobatannya tetap diperhatikan. Kemudian angka putus obat tidak boleh lebih dari 10%. Kemudian menurunkan angka putus obat karena peningkatan kualitas pengendalian TB. Jadi nggak boleh lebih dari 10% ya. Angka gagal tidak boleh lebih dari 4%. Dan untuk daerah yang belum ada masalah resistensi, kalau sudah ada masalah resistensi, angka gagal nggak boleh lebih dari 10%. Ya sama tadi ya. Kalau yang drop out juga jangan lebih dari 10%. Angka gagal jangan lebih dari 10%. Kalau yang belum ada resistensi nggak boleh lebih dari 4% ya.
Kemudian penemuan TB, jumlah kasus TB, ya ini tes molekular lah ya. Kemudian angka keberhasilan pengobatan pasien resisten obat, oke resisten obat lah ya. Lanjut, ini ARV. Nah, pengendalian faktor risiko. Jadi faktor risiko terjadi kuman penyakit TB-nya makin tinggi jumlahnya makin berisiko gitu ya. Faktor individu yang bersangkutan itu baik usia, jenis kelamin, daya tahan, oke, perilaku. Kemudian lingkungan kan ini pengendalian faktor risiko kan intinya yang trias epidemiologi ya. Jadi kumannya, agennya, TB-nya dikendalikan. Kemudian faktor individunya, hostnya, sama lingkungannya ya. Oke, terus ini penemuan kasus. Oke, ada yang pasif, ada yang aktif tadi ya. Nah, ini sudah mulai masuk ya. Diagnosis TB ditetapkan berdasarkan keluhan hasil anamnesis, pemeriksaan klinis, laboratorium, dan penunjang lain. Jadi, keluhannya apa? Gejala umum pasien TB adalah batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Batuk di gejala tambahan, dapur campur darah, batuk darah, sesak napas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, ya kan. Kemudian pasien dengan HIV batuk seringkali bukan gejala utama, gejala batuk tidak harus selalu 2 minggu kalau dia HIV. Kemudian gejala tersebut dapat dijumpai pula penyakit paru selain TB, bronkiektasis, ya bisalah bronkitis, asma gitu ya. Kemudian gejala tersebut perlu dipertimbangkan seperti kontak erat dengan pasien, tinggal di area penduduk. Jadi kan ada faktor risiko lingkungannya lah ya. Nah, laboratorium, ini kan tentang diagnosis. Oh, sebentar. Buram ya. Coba diulang dulu. Oke. Nah ya, sudah ya. Kemudian pemeriksaan bakteriologis. Jadi pemeriksaan dahak selain berfungsi untuk menegakkan diagnosis juga menentukan potensi penularan. Ya kan kalau BTA-nya positif kan kemungkinan menularnya tinggi. Kemudian menilai keberhasilan pengobatan ya. Kemudian pemeriksaan dahak untuk penegakan diagnosis dengan mengumpulkan 2 contoh uji dahak yang dikumpulkan berupa dahak sewaktu dan pagi. Nah, sekarang 2 ya, bukan SPS lagi. Kalau dulu kan sewaktu pagi sewaktu, kalau sekarang sewaktu pagi. Kalau sewaktu dahak ditampung di vaskes, kemudian paginya ditampung pagi segera setelah bangun tidur. Jadi besoknya gitu ya, atau di bangsa rawat inap. Kemudian tes cepat molekular atau TCM TB. Ini Gen Expert ya, dengan metode Expert MTB atau MTB rifampicin. Artinya kan dia nanti kan hasilnya MTB-nya positif atau tidak, kemudian rifampicin-nya resisten atau tidak kan gitu hasil Gen Expert ya. Kemudian TCM merupakan sarana untuk penegakan diagnosis namun tidak dapat dimanfaatkan untuk evaluasi hasil pemeriksaan ya. Karena kan nggak bisa evaluasi hasil pengobatan gitu ya. Mungkin aja tetap positif, nggak bisa kita menggunakan Gen Expert. Kemudian pemeriksaan biakan bisa dengan media padat, Lowenstein-Janssen tadi ya, media cair dengan Mycobacterium growth indicator tube untuk identifikasi tuberkulosis. Oke. Ini dibiakan ya. 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 Pengobatan.
Mhm. Oh ya, iya. Iya sih kalau di atas tadi, sebenarnya kalau kalau di sini sih yang di sini masih bisa sebagai diagnosis ya yang dahak, tapi memang kalau misalnya ada gen expert-nya, ya memang diutamakan gen expert kan untuk diagnosis, tapi tadi dia dibilang tidak dapat untuk evaluasi yang gen expert, gitu. Oke, ya lanjut, pemeriksaan fototoraks ya penunjangnya tadi ya, bisa fototoraks atau, histopatologis pada kasus TB ekstra paru gitu ya. Kemudian kalau misalnya contohnya TB kelenjar gitu kan pastinya pakai histopatologis. Kemudian uji kepekaan obat, bertujuan menentukan ada tidaknya resistensi MTB gitu. Kemudian pemeriksaan serologi sampai saat ini belum direkomendasikan. Oh ternyata serologi belum direkomendasikan. Nah, alur diagnosis TB pada orang dewasa. Nah, ini tadi mungkin berhubungan ya. Alur diagnosis TB dibagi sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Vaskes yang mempunyai akses pemeriksaan dengan alat tes cepat molekular, kemudian Vaskes yang hanya mempunyai pemeriksaan mikroskopik dan tidak memiliki akses ke tes cepat molekular. Nah, tadi ya. Alur diagnosis TB. Jadi pertama terduga TB. Kita lihat pasien baru tidak ada riwayat pengobatan TB, tidak ada riwayat kontak erat dengan pasien TB. Kemudian pasien HIV negatif dan tidak diketahui status HIV-nya, pemeriksaan klinis dan pemeriksaan bakteriologis dengan mikroskop atau TCM. Ya tadi ya, kalau misalnya dia mampu melakukan gen expert lebih bagus dilakukan gen expert gitu. Dan hasilnya pun cepat juga ya, termasuk cepat TCM-nya. Kemudian, nah tapi dia dibagi tidak memiliki akses kepada TCM TB dan memiliki akses. Kalau dia tidak memiliki TCM TB ya terpaksa kita pakai mikroskop BTA. Nah, sekarang SP aja ya. SP kalau misalnya dia positif satu saja dengan bakteriologis maka TB terkonfirmasi bakteriologis, dilakukan pengobatan TB lini pertama. Tapi kalau misalnya dia negatif dua-duanya, tapi kan tadi kita suspek sudah ya keluhannya menuju ke TB. Kita lakukan fototoraks gitu ya. Fototoraks kita lihat apabila dia tidak mendukung ke TB, cari kemungkinan penyebab lain. Kalau gambarannya mendukung TB, maka TB-nya terkonfirmasi secara klinis gitu. Kan pembagiannya sekarang TB terkonfirmasi secara bakteriologis atau secara klinis. Kalau klinis berarti BTA-nya negatif, tapi secara toraks positif gitu ya. Kalau dulu kan TB beta positif, beta negatif, sekarang terkonfirmasi secara bakteriologis atau secara klinis gitu. Kemudian tapi kalau misalnya dia tidak ada ronsen juga misalnya di pedalaman dan tidak bisa dilakukan ronsen, ya sudah kita terapi antibiotik non OAT dulu. Ada perbaikan atau tidak? Kalau ada perbaikan ya mungkin bukan TB, cari penyebab lain. Namun kalau tidak ada perbaikan klinis, tidak ada perbaikan klinis, ada faktor risiko, maka atas pertimbangan dokter juga bisa diartikan TB terkonfirmasi klinis ya. Jadi TB terkonfirmasi klinis itu bisa dengan fototoraks atau dengan pertimbangan dokter kalau tidak ada kemampuan pemeriksaan fototoraks. Sama dilakukan pengobatan TB lini 1 karena kan dia baru pertama tadi kan atasnya nih. Nah, kalau dia ada TCM, ya kita lakukan pemeriksaan TCM TB. Hasilnya kan 2, TB-nya positif atau negatif, kemudian rifampisinnya sensitif atau sekarang ada intermediate dan resisten ya. Ada 3 berarti sekarang. Kemudian MTB negatif. Kalau MTB negatif ya otomatis rifampisinnya nggak ada data gitu ya. Oh, berarti sekarang hasilnya 4 ya. TB positif sensitif, TB positif intermediate, dan TB positif resisten gitu. Kemudian MTB negatif. Kalau dia sensitif, ya sudah berarti TB terkonfirmasi bakteriologis. Gampang kan? Berarti diobati TB lini 1. Kalau dia intermediate, oh ini berarti intermediate nih ragu-ragu ya. Ulangi pemeriksaan TCM. Kalau dia resisten berarti TB-RR minimal kan ya. Kalau di TB-RR mulai pengobatan TB resisten obat. Oh, TB-RO ini resisten obat ya. Lakukan pemeriksaan biarkan. Buram lagi ya.
Oke. Oke. Kita ulang ya. Kenapa ya? Ya. Oke. Kelihatan ya? Ya. Jadi kalau misalnya dia TBRR, kemudian pemeriksaan biakan dan uji kepekaan. Jadi kan kita baru dapat resistennya RR ya, resisten rifampisin harus dibiakan. Nanti bisa dapatkan MDR. Kalau MDR kan MDR ini dia resisten terhadap rifampisin dan isoniazid ya, gitu ya, isoniazid. Kemudian plus minus obat lain. Jadi yang penting isoniazid sama rifampisin. Kalau dua-duanya resisten, berarti TB MDR. Lanjutkan pengobatan TB resisten obat. Kalau TB resisten obat, berarti dia harus naik ke lini kedua kan gitu. Kalau TB pre-XDR atau TB XDR, pengobatannya TB resisten obat dengan panduan baru. Oh, kalau XDR dia ada panduan barunya gitu ya. Tapi kita nggak sampai kayaknya pengobatan XDR ya. Cukup tahu. Jadi kalau XDR ini dia TB MDR plus minus TB-MDR plus minus dengan obat lini 1 lainnya. Jadi kan obat lini 1 itu kan HRZES, itu kan obat lini 1. Kemudian obat lini 2, bedakan ya, obat lini 1 kan nanti ada kategori 1, ada kategori 2. Kemudian pengobatan lini kedua kan ini buat resisten obat. Nah itu obatnya kan fluoroquinolone respirasi gitu ya. Tidak semua fluoroquinolone kan, fluoroquinolone respirasi itu contohnya moxifloxacin, levofloxacin gitu ya. Kalau ciprofloxacin itu bukan fluoroquinolone respirasi. Kemudian sama obat injeksi ada kanamisin contohnya ya. Nah, jadi kalau misalnya XDR itu TB-MDR plus resisten terhadap fluoroquinolone respirasi plus satu obat injeksi lini kedua. Nah, itu disebut XDR. Mungkin nanti di bawah dibahas ya. Oke. Jadi kayak gitu sekarang alur pemeriksaannya. Tapi kalau misalnya MTB-nya negatif, dilakukan fototoraks. Nah, kita kalau misalnya negatif ya tadi walaupun MTB dengan TCM-nya negatif bisa aja nanti TB terkonfirmasi secara klinis gitu ya dengan BTA negatif tadi. Udah ya, dapat gambarannya. Jadi pokoknya kalau misalnya dia bisa TCM ya lakukan TCM. Oh ini tadi yang satu lagi ya. Kalau pasien dengan riwayat pengobatan TB, pasien dengan riwayat kontrak dengan pasien TB resisten obat dan pasien dengan HIV positif, oh itu langsung pemeriksaan TCM ya. Oh ya, tadi mungkin yang disebutkan dokter tadi yang sebelumnya tidak dianjurkan lagi pemeriksaan BTA ya. Itu lebih khusus kalau misalnya dia pasiennya sudah punya riwayat pengobatan TB, riwayat kontak dengan TB resisten dan pengobatan HIV, pasien dengan HIV maksudnya. Oh ya, itu langsung TCM, tidak dianjurkan lagi pemeriksaan BTA. Ya, kalau yang awal tidak ada kontak dengan resisten, kemudian bukan HIV, masih boleh aja menggunakan BTA kalau misalnya tidak ada TCM. Tapi kalau ada TCM dianjurkan langsung pemeriksaan TCM. Oh ya, ini sih alurnya baru banget ya. Pemeriksaan tambahan pada pasien TB terkonfirmasi secara bakteriologis maupun klinis, ada pemeriksaan HIV dan gula darah. Pemeriksaan lain disesuaikan indikasi, misalnya fungsi hati, fungsi ginjal, ini kan untuk pengobatan. Dan HIV gula ini kan mencari yang lain ya, sebagai faktor risiko dia. Ini tadi prinsip penegakannya, diagnosis TB pada orang dewasa harus ditegakkan terlebih dahulu dengan bakteriologis. Yang dimaksud bakteriologis adalah mikroskopik atau tes BCM dan biakan gitu ya. Kemudian pemeriksaan TCM digunakan untuk menegakkan diagnosis TB, sedangkan pemantauan kemajuan pengobatan tetap dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis. Nah, soalnya TCM ini kan ada misalnya antigen TB-nya sedikit aja dia sudah bisa positif gitu ya, sama kayak sekarang yang
apa, COVID ya. Jadi nggak bisa kita menggunakan swab sebagai selesai pengobatan atau sembuh gitu ya. Karena beda antara penularan dan positif atau tidak. Gitu. Ya, itu nanti bahasan beda ya. Kemudian tidak dibenarkan mendiagnosis TB hanya berdasarkan pemeriksaan fototoraks saja. Nah, jadi fototoraks tidak selalu memberikan gambaran yang spesifik TB, bisa overdiagnosis atau underdiagnosis. Tidak dibenarkan mendiagnosis TB dengan pemeriksaan serologis. Nah, jadi serologis masih belum dianjurkan ya. Kemudian vaskes yang mempunyai alat TCM, jadi ya harus dilakukan TCM ya. Penegakan diagnosisnya pada kondisi di mana pemeriksaan TCM tidak memungkinkan, melampaui kapasitas pemeriksaan alat TCM yang kerusakan, penegakan diagnosis TB dilakukan dengan pemeriksaan mikrobiologis ya tadi lah ya. Tapi asalkan pasiennya masih kasus baru, kemudian belum ada kontak dengan TB resisten, kemudian bukan HIV, masih bisa aja dengan uji mikrobiologis yaitu BTA gitu ya. Kalau misalnya jika terduga TB kelompok resisten obat HIV harus diupayakan dengan TCM sudah tadi ya. Kemudian jumlah uji dahak sekarang 2 dengan kualitas yang bagus. Oke, sudah tadi mirip yang di atas ya. Kemudian uji non dahak yang dapat diperiksa terdiri dari CSS bisa ya. Kalau misalnya kita meningoencephalitis TB ya bisa dengan lumbal fungsi. Kemudian jaringan biopsi misalnya pada KGB gitu ya. Kemudian bilasan lambung bisa, kemudian aspirasi cairan lambung. Oke, kemudian jika hasil TCM intermediate lakukan pemeriksaan TCM ulang. Udah, ini penjelasan tentang diagram di atas tadi ya. Nah, kalau misalnya tidak mempunyai alat tes TCM, ya dengan mikroskop gitu ya. Minimal 1 saja sudah bisa terkonfirmasi bakteriologis. Kemudian gejala TB, diagnosis TB ekstra paru. Jadi kalau misalnya gejala ada kaku kuduk, bisa meningitis TB, nyeri dada, pleuritis, pembesaran kelenjar limfa, limfadenitis TB, atau ada gibus pada tulang pada spondilitis TB. Diagnosis pastinya ditegakkan dengan pemeriksaan klinis, bakteriologis dan atau histopatologis. Kemudian pemeriksaan TCM pada curiga TB, ini cerebrospinal tadi ya, FNAB pada kelenjar. Oke, kemudian diagnosis TB resisten obat, terduga resisten obat adalah pasien yang memiliki risiko tinggi. Siapa aja? Pasien TB gagal pengobatan kategori 2. Jadi kalau misalnya dia sudah masuk kategori 2 tetap gagal, ya berarti kemungkinan resisten gitu. Kemudian TB pengobatan kategori 2 yang tidak konversi setelah 3 bulan pengobatan. Oke, kemudian pasien TB yang punya riwayat pengobatan TB yang tidak standar menggunakan hidroquinone dan obat injeksi lini kedua paling sedikit 1 bulan. Oh, jadi dia dikasih obat quinolone dan injeksi 1 bulan. Kemudian TB gagal pengobatan kategori 1. Kemudian pasien TB pengobatan kategori 1 yang tidak konversi setelah 2 bulan pengobatan. Nah, jadi kalau misalnya nanti 2 bulan masih belum konversi, dilanjutkan bulan ketiga kan. Nanti kita lihat kalau bulan ketiga konversi ya sudah lanjutkan sampai 6 bulan. Tapi kalau misalnya tidak konversi, nah sudah kita lakukan uji resistensi gitu ya. Jadi nggak menunggu lagi sampai akhir pengobatan. Pasien TB kasus kambuh dengan pengobatan OAT kategori 1 atau kategori 2, kemudian loss to follow up, terduga TB yang punya kontak dengan resisten obat, koinfeksi dengan TB. Pasien dengan risiko TB resisten obat selain dari kategori 9 di atas. Oke. Kemudian diagnosis TB pada anak ya. Jadi diagnosis TB pada anak, gejala khas TB, batuk lebih dari 2 minggu, demam lebih dari 2 minggu, BB turun atau tidak naik 2 bulan, lesu atau malese lebih dari 2 minggu. Nah, jadi alur diagnosis TB anak dengan batuk lebih dari sama dengan 2 minggu, demam lebih dari sama dengan 2 minggu, BB tidak naik atau turun lebih dari dalam 2 bulan, kemudian malese lebih dari 2 minggu. Sekarang 2 minggu 2 minggu ya. 2 gampang nih sekarang. Kemudian pemeriksaan mikroskopik atau tes dahak, tes cepat dahak. Kalau dia positif berarti TB terkonfirmasi bakteriologis.
Tapi kalau misalnya negatif, ada akses fototoraks atau tuberkulin, dilakukan scoring. Oke. Kemudian kalau tidak diperiksa, sama tetap scoring ya. Jadi kalau misalnya anaknya bisa mengeluarkan dahak, ya dilakukan mikroskopis atau tes cepat dahak. Tapi kalau misalnya anaknya kecil kan nggak bisa mengeluarkan dahak, ya kita uji tuberkulin gitu ya dengan scoring nanti. Kemudian tidak diperiksa ya tadi ya, tidak ada akses untuk fototoraks. Kalau ada akses, kita lakukan scoring. Kalau dia lebih dari sama dengan 6, berarti TB anak secara klinis, terapi OAT. Tapi kalau misalnya kurang dari 6, kita lihat uji tuberkulinnya positif dan atau ada kontak TB paru. Nah, jadi kalau misalnya dia kurang dari 6, tapi ada uji tuberkulin positif, kalau ada uji tuberkulin positif kan berarti dia terinfeksi, kan tadi tingkatannya dia kontak, yang kedua terinfeksi baru sakit gitu ya. Kalau misalnya dia kurang dari 6, tapi ada uji tuberkulin, artinya kan terinfeksi itu, uji tuberkulin terinfeksi, belum tentu sakit gitu ya. Atau ada kontak, dia bisa dilakukan sebagai TB anak klinis, secara klinis. Kemudian kalau misalnya dia kurang dari 6, uji tuberkulinnya negatif dan tidak ada kontak, ya berarti kita anggap bukan TB, diobservasi 2 minggu gitu ya. Kemudian kalau tidak bisa ronsen dan uji tuberkulin, ya sudah ada kontak TB atau tidak. Kalau ada kontak TB, kita anggap TB anak klinis. Kalau tidak ada, ya diobservasi 2 minggu. Ya, dapat dilakukan bersama dengan pemeriksaan sputum, kontak TB paru dewasa. Oke. Nah, ini scoringnya ya. Jadi kita dari yang nilainya 1 dulu ya. Nilainya 1 dari demam tuh, ingat dari dahi itu demam lebih dari 2 minggu, lebih dari 2 sama dengan 2 minggu ya. Kemudian batuk kronik lebih dari sama dengan 3 minggu. Ya kan? Jadi demam 2 minggu, kemudian turun ke mulut tuh batuk lebih dari 3 minggu. Kemudian ke ketiak, ingat pembesaran KGB di aksila atau inguinal lebih dari sama dengan 1 cm dan lebih dari 1 KGB. Jadi KGB-nya harus lebih dari 1, ukurannya boleh 1 cm dan tidak ada nyeri. Kemudian turun lagi ke sendi. Nah, itu ada pembengkakan. Kalau dia positif, mulai dari demam, batuk, pembesaran KGB atau pembengkakan sendi, itu nilainya 1. Kalau misalnya sama satu lagi fototoraks ya, di dada tuh fototoraks. Kalau sugestif TB nilainya 1, kalau tidak jelas nilainya 0. Oke ya. Berarti ada 5. Jadi dahi itu demam, kemudian mulut tuh batuk, kemudian ingat ketiak berarti KGB, kemudian ingat dada itu toraks, kemudian ingat lutut itu sendi. Kalau ada 1, kalau positif berarti nilainya 1, kalau nggak ada nilainya 0. Kemudian berat badan. Nah, kalau dia ini nilai maksimalnya 2. Kalau berat gizi buruk itu 2, kalau dia kurus, kurus saja belum gizi buruk itu nilainya 1. Kemudian yang nilainya 3 ada 2. Kalau dia kontak dengan BTA positif itu nilainya 3. Kalau dia kontak tapi BTA negatif atau BTA-nya nggak jelas itu 2. Kemudian 0 kalau tidak ada, 1 nggak ada ya. Kemudian uji tuberkulin, kalau dia lebih dari sama dengan 10 itu berarti positif, atau lebih dari sama dengan 5 pada imunokompromis. Jadi misalnya dia HIV, walaupun lebih dari 5 sudah dikasih nilai 3. Jadi kalau misalnya dia kontak TB sama uji tuberkulin pasti 6 sudah ya. Jadi kalau dulu 6 itu bisa tidak diobati. Kalau misalnya 6-nya dari kontak TB dan uji tuberkulin, tapi sekarang 6 sudah harus diobati. Kurang dari 6 baru yang tidak diobati. Ya. Ingat tadi yang nilainya 1 ada 5, mulai dari dahi demam 2 minggu, batuk 3 minggu, KGB boleh 1 cm tapi harus lebih dari 1. Kemudian toraks, sugestif TB, kemudian sendi. Kemudian yang 2 berat badan, kalau gizi buruk 2, kalau kurang 1. Kemudian yang 3 itu kontak dengan tuberkulin. Kalau kontak BTA positif 3, kalau BTA negatif atau tidak jelas 2.
Kalau uji tuberkulinnya positif berarti 3. Ya, tadi sudah ini sesuai ininya ya. Kemudian diagnosis pada ODA. Jadi kalau misalnya ODA gejala klinis ditemukan demam dan penurunan berat badan sekitar 10%, gejala ekstra paru bisa TB pleura, perikarditis, penegangan TB, HIV positif, maka diutamakan TCM tadi ya sudah tadi. Kemudian tujuan ini apa nih? Tes atau konseling HIV bagi pasien TB dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, provider initiated HIV testing atau inisiasi petugas kesehatan atau voluntary atau VCT. Bisa bahasa Inggrisnya apa nih? PITC atau VCT gitu ya. Kalau misalnya pasien TB disarankan periksa HIV juga. Itu merujuk pada Permenkes 21 tahun 2013, semua pasien TB dianjurkan tes HIV. Itu tadi ya. Karena erat hubungannya. Kemudian definisi kasus. Nah, ini definisi kasus ya. Ini kan pentingnya buat pencatatan pelaporan gitu ya. Nah, jadi pertama definisi kasus TB terbagi jadi 2, yaitu TB yang terkonfirmasi bakteriologis, artinya kan BTA-nya atau TCM-nya positif atau biakannya positif. Siapa itu? Pasien TB paru BTA positif, pasien TB paru hasil biakan positif, TCM positif, kemudian ekstra paru bakteriologis atau uji jaringan, TB anak yang terdiagnosis, oke, pokoknya dia TB paru terkonfirmasi bakteriologis atau klinis gitu ya. Klinis tuh bisa fototoraks atau pertimbangan dokter atau scoring pada anak gitu yang nggak bisa. Kemudian klasifikasi pasien TB. Nah, sekarang tadi kan kasusnya terkonfirmasi bakteriologis atau klinis. Sekarang pasien TB. Pasien TB itu pertama dari lokasinya. Jadi dia paru atau ekstra paru. Ya. Ini pasien TB sekaligus juga ekstra paru tetap TB paru ya. Jadi kalau misalnya TB paru dengan pleura ya diklasifikasikannya TB paru gitu. Kemudian ekstra paru ya di luar paru, mulai dari pleura ini bukan paru ya. Harus kalau paru ya parenkim paru, kalau pleura kelenjar limf, abdomen, saluran kencing, bla 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 itu pokoknya ekstra paru. Jadi dia paru atau ekstra paru. Sudah, kemudian riwayat pengobatan. Nah, berdasarkan riwayat pengobatannya dibagi jadi pasien baru. Pasien baru itu orang yang belum pernah minum obat TB atau dia sudah minum obat tapi kurang dari 28 dosis. Satu bulannya kan 28 dosis ya. Jadi walaupun sudah dia pengobatan tapi 10 misalnya baru 10 hari tetap kasus baru. Kemudian pernah diobati artinya sudah minum lebih dari 1 bulan atau 28 dosis. Nah, bisa diklasifikasikan. Jadi ada pasien kambuh, ini berarti sudah sembuh kemudian atau pengobatan lengkap tapi muncul lagi. Kemudian gagal, kalau gagal ya berarti gagal pada pengobatan terakhir. Kemudian nanti kapan disebut gagal nanti ada. Pasien lost to follow up, jadi dia putus obat. Nah, putus obat ini kalau di ya ya kalau putus obat dia artinya tidak minum obat selama 2 bulan berturut-turut ya. Dia berarti udah putus obat. Kemudian lain-lain. Kemudian pasien yang riwayat pengobatan sebelumnya tidak diketahui ya juga bisa ya. Kemudian tentang resistensi. Jadi resistensi obat itu pertama gampangnya dari RR dulu. TB-RR. Jadi dia TB-RR itu kalau dia resisten rifampicin. Itu RR ya. Kemudian kalau selain rifampicin tapi cuma 1 itu namanya monoresisten gitu. Kemudian kalau lebih dari 1 selain kemudian MDR dulu. Jadi RR itu resisten rifampicin. Kemudian MR itu satu obat selain rifampicin. Kemudian TB MDR. MDR itu kalau isoniazid dan rifampicin.
plus minus obat lain. Jadi boleh aja obat lain ini pertama, jadi misalnya rifampicin, isoniazid, etambutol 3 masih disebut MDR gitu. Terus kalau PR dia lebih dari satu jenis, bisa 2 obat atau lebih, tapi tidak boleh ada isoniazid plus rifampicin, karena kan kalau ada isoniazid rifampicin jadi MDR gitu. Jadi misalnya isoniazid, etambutol, streptomycin itu masih poliresisten. Tapi kalau misalnya isoniazid, rifampicin, etambutol, MDR. Gampang ya. Kemudian XDR. Nah, apa itu XDR? XDR itu MDR, berarti tadi MDR kan isoniazid tambah rifampicin plus minus obat lain lini pertama kan, ditambah salah satu obat fluoroquinolone dan minimal salah satu dari obat lini kedua jenis suntikan, kanamisin, capreomycin, amikacin gitu. Jadi ada 4 syarat untuk 3 syarat ya untuk MDR. Untuk SDR. Jadi MDR plus fluoroquinolone plus obat injeksi. Gitu. Udah, kemudian HIV-nya HIV positif kah atau HIV positif sedang pengobatan atau belum pengobatan, kemudian bisa juga HIV belum pengobatan atau HIV negatif. Oke, terus atau status HIV-nya tidak diketahui. Kemudian, nah penanganan kasus. Ini pengobatannya lah ya, kita langsung saja ke pengobatan. Nah, jadi kan tahap awal diberikan setiap hari itu 2 bulan ya. Pada umumnya dengan pengobatan secara teratur dan tanpa adanya penyulit, daya penularan sangat menurun setelah 2 minggu pertama. Jadi setelah 2 minggu harusnya dia tidak menularkan lagi. Gitu. Kemudian ada tahap lanjutan. Ya, ini isoniazid, efek sampingnya neuropati perifer ya. Makanya biasanya dikasih B6 atau pyridoxine. Kemudian rifampicin, pyrazinamide, kemudian streptomycin dan etambutol. Nah, yang gampangnya isoniazid, rifampicin, pyrazinamide ini toksik terhadap hepar. Gitu, toksik terhadap hepar, tapi yang paling toksik itu pyrazinamide. Sedangkan 2 di bawahnya ini toksik terhadap ginjal, tapi yang paling toksik adalah streptomycin. Oke. Kemudian yang lain-lain isoniazid neuropati perifer, rifampicin kencing merah lah ya. Kemudian pyrazinamide, pyrazinamide ini selain ke hepar juga gout. Nah, pyrazinamide gout ya yang sering. Kemudian streptomycin ini ke ginjal dan pendengaran ya, keseimbangan. Kemudian etambutol tuh mata. Oke, ini lini kedua fluoroquinolone tadi ya, tapi fluoroquinolone-nya yang respirasi ya, levofloxacin, moxifloxacin, kemudian yang suntik kanamisin, amikacin gitu ya. Kemudian ya sudah, ini cukup tahu. Kemudian, nah, jadi kan tadi lini 1 itu ada 2 kategori, kategori 1 dan kategori 2. Kategori 1 itu 2 HRZE, kemudian 4 HR. Jadi kan ini kenapa HR-nya HRZE-nya disatuin karena dia bisa pakai kombipak ya, maksudnya obat yang sudah KDT, kombinasi dosis tetap ya. Jadi bisa pakai KDT. Jadi 2 bulan 4 KDT ditambah 4 bulan 2 KDT 3 kali seminggu gitu, atau 2 HRZE 4 HR, bisa juga yang terus-terusan. Nah, bisa tiap hari. Kemudian kategori 2 HRZIS plus HRZE plus 5 HR3E3. Ini kenapa E-nya dikeluarkan? Karena nggak ada KDT yang 3 obat. Ya, ada kan 2 obat aja. Jadi 2 KDT selama 5 bulan 3 kali seminggu plus etambutol juga lepasan gitu. Jadi makanya gini 2 HRZIS, jadi streptomycinnya 2 bulan, atau 2 bulan tuh berarti kan 28 kali 2 56 dosis. Kemudian HRZE aja selama 1 bulan, kemudian 5 bulannya HRE ya, atau HRE3E3. Atau bisa 5 HRE setiap hari gitu ya. Kategori anak, kalau kategori anak dia 2 HRZ
2HRZ atau kemudian dilanjutkan 4HR, nggak pakai hitam butul ya, atau 2HRES kemudian 4 sampai 10 HR. Nah, ini bisa diberikan hitam butul ya. Biasanya kan anak tidak diberikan hitam butul kan. Kemudian apa nih, pengobatan TB dengan OAT ini pertama digunakan di Indonesia dapat diberikan dosis harian maupun dosis intermitan 3 kali seminggu gitu ya. Kemudian sudah. Nah, ini dosisnya ya. Bisa dihafal aja 5, 10. Pokoknya dosisnya 5, 10, 25, 15, 15. Dosis lanjutannya 10, 10, 35, 30, 15. Ya, gampangnya gitu ya. 5, 10, 25, 15, 15, 10, 10, 35, 30, 15. Itu beda antara dosis harian sama dosis ininya ya. Nah, kapan diberikan kategori 1? Pokoknya kategori 1 ini baik yang bakteriologis atau klinis, tapi dia kasus baru intinya kalau kategori 1. Kemudian TB ekstra paru juga kalau kasus baru ya diberikannya kategori 1, 2 HRZE, 4 HR, 3 ya. Bisa gitu. Kemudian dosis pas awal dan intermitan, jadi bisa 4HR3, bisa 4HR, enggak 3 kali seminggu maksudnya 3 ini. Kemudian, nah ini dosis KDT ya. Ingat aja 30, 38, 55, 71 gitu ya. 30, 38. Jadi kalau 30 dia 2 tablet. Kalau 38, 3 tablet. 55, 4 tablet. 70, 5 tablet. 30, 38, 55, 70. Ya, kemudian kalau kategori 2, kapan diberikan kategori 2? Kalau misalnya dia kambuh atau gagal pengobatan lini kategori 1 atau lost to follow up, tadi ya putus obat. Nah, dosis hariannya 2 HRZIS atau HRZE 1 bulan HRZE kemudian 5 HRE. Ini bisa 5 HRE atau 5 HR3 E3 gitu ya. Kemudian ini injeksinya sama tadi ya. Kalau misalnya tadi 30 tuh 2 tablet, 38 3 tablet, 55 4 tablet, 71 5 tablet. Tapi lihat streptomisinnya. Kalau dia 2 tablet 500 aja. Kalau 3 tablet 750, kalau 4 tablet dan 5 tablet 1000 gitu ya. Tapi dosisnya sama. 30, 38, 55, 71. 30, 38, 55, 71. Ya. Oke, lanjut. Nah, pemantauannya ya. Ini juga penting, pemantauan TB. Jadi dia pemantauan kemajuan hasil pengobatan dilaksanakan secara mikroskopik ya, bukan pakai TCM lagi ya. 2 contoh uji dahak sewaktu dan pagi. Kemudian setelah pengobatan tahap awal tanpa memperhatikan hasil pemeriksaan ulang dahak, apakah masih tetap BTA positif atau sudah menjadi negatif, harus mulai pengobatan lanjutan. Jadi tidak ada lagi sisipan. Kalau dulu kan ada sisipan ya. Jadi kalau misalnya BTA-nya masih positif, harus dilanjutkan lagi pas awalnya, tidak. Sekarang ke tahap lanjutan. Yang tadi kan kalau misalnya dia 2 HRZE masih positif tuh sudah 2 bulan, lanjut aja ke 4 HR3 gitu ya. Kemudian setelah pengobatan tahap awal sudah tadi semua pasien TB baru yang tidak konversi pada akhir bulan kedua tanpa panduan sisipan, jadi tanpa sisipan, dilanjutkan tahap lanjutannya tadi yang 4 bulan atau kalau kategori 2 kan dia HRE gitu ya. Kemudian periksa dahak ulang pada bulan ketiganya. Nah, kalau dia positif, pasien ditetapkan terduga RO, jadi terduga resisten obat, harus diperiksa. Kemudian semua pasien TB pengobatan ulang yang tidak konversi akhir tahap awal ditetapkan juga sebagai terduga RO. Jadi tadi kita lihat kalau 2 bulan nih belum ada konversi, masih positif, lanjutkan aja pengobatannya. Maksudnya lanjutkan dengan fase lanjutan ya. Bulan ketiga kita lihat kalau dia masih positif, curiga resisten obat. Kalau sudah negatif ya sudah lanjutkan sampai habis. Semua pasien TB positif pemeriksaan ulang dahak selanjutnya dilakukan pada akhir bulan ke-5. Nah, jadi dia
Kalau tadi sudah negatif, diperiksanya bulan kelima, bukan sampai 6 bulan ya. Kalau misalnya negatif, maka dilanjutkan sampai bulan ke-6. Tapi kalau misalnya dia positif di bulan kelima, maka dianggap gagal. Nah, jadi sekarang penentuan pasien gagal itu pada bulan kelima, bukan lagi pada bulan ke-6. Kemudian tata laksana pasien tidak teratur. Oke, ini tadi ya sama aja, pokoknya kayak tadi. Jadi pasien baru kita lihat BTA-nya positif, dinyatakan tidak konversi. Apabila hasilnya beta positif dinyatakan tidak konversi, oh ya ini tadi ya. Sudah tadi. Pokoknya kita lihat di periksa bulan kedua. Kalau bulan keduanya positif atau negatif, harus dilihat lagi nanti di bulan ketiga. Kalau dia positif ya, kalau dia negatif ya sudah nggak perlu pemeriksaan di bulan ketiga. Tapi kalau misalnya dia positif di bulan kedua, dilanjutkan bulan ketiga, nanti di bulan ketiga diperiksa lagi. Kalau dia masih positif, periksa resistensi. Kalau dia negatif ya sudah lanjutkan sampai bulan kelima. Kita lihat di bulan kelima, BTA-nya positif atau negatif. Kalau BTA-nya positif, gagal, naik ke kategori 2 gitu ya. Kalau kategori 2 nanti gagal lagi, baru naik ke lini kedua gitu kan. Oke, kemudian tata laksana pasien yang tidak teratur, oke lah ya. Nih, kalau misalnya dia tidak teratur, total dosis sebelumnya kurang dari 5 bulan, lanjutkan dosis tersisa. Oh, sekarang batasnya 5 bulan ya. Oh, lebih dari 5 bulan. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ya, sembuh kalau misalnya dia bakteriologis positif, pada akhir menjadi negatif. Kalau lengkap, ya hasilnya negatif, namun tidak ada bukti hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan, jadi nggak bisa diperiksa lagi. Kalau gagal, tetap positif atau kembali positif pada bulan kelima ya, atau lebih selama masa pengobatan, atau kapan saja dalam masa pengobatan diperoleh ada resistensi obat, itu disebut gagal. Kalau meninggal ya meninggal, putus obat. Nah ini tadi ya, tidak memulai pengobatannya atau pengobatannya terputus setelah selama 2 bulan atau lebih terus menerus selama 2 bulan. Jadi kalau misalnya putus obat tuh harus putus lebih dari 2 bulan dulu. Jadi kalau dia nggak minum sehari, 2 hari, 3 hari, bukan putus obat ya. Jadi harus 2 bulan secara terus menerus atau tidak evaluasi. Oke. Penanganan pasien resisten obat. Oke lah, pokoknya dia dirujuk lah nanti obat MDR. Pokoknya diperiksa dulu resisten obatnya. Nah kemudian, oke, ini sudah lah ya pengobatan MDR. Harusnya sih kita enggak ya kalau dokter umumnya. Ini apa nih? Dosis obat resisten obat. Oke, sudah lah ya. Ini kasus baru. Oke. Ini apa nih? Satuan bulanan. Sama ya, masih tentang XDR ya. Kemudian saat mulai masuk pada sesuai dosis 28, pemberian oral, DOTS dengan PMO, ditambahkan kesehatan tahap awal. Kemudian tahap awal, oh ini tentang masih resisten obat ya. Lanjut. Nah, sedikit lagi tentang anak. Kalau misalnya anak, dia OAT KDT ini terdiri dari 3 kombinasi dan 2 jenis obat. Ada 2 HRZ, 4 HR. Jadi kan kalau anak biasanya 2 HRZ ya tanpa etambutol, kemudian 4 HR. 4 HR3, jadi HR 3 kali seminggu. Kemudian dosisnya dia pakai 10, 15, 35, 20. Oke. Kemudian, nah ini ya panduan obat. Jadi 2 HRZ, 4 HR. Tapi kalau TB paru BTA positif, TB paru dan kerusakan luas, oh tetap dikasih etambutol ya sekarang ya. Kalau kecuali TB paru BTA negatif, dia nggak diberikan etambutol.
Oh, kalau TB tulang atau miliar atau meningitis kasih 10 bulan lanjutannya, tapi juga harus tetambutol ya. Kortikosteroid diberikan pada TB meningitis, endobrachial TB, perikarditis, TB miliar, efusi pleura. Kemudian TB abdomen atau asites. Jadi dia dikasih prednison 2 mg per kilogram berat badan per hari, bisa sampai 4 mg dengan dosis maksimal 60 mg. Oke, ini obat KDT. Ini bisa KDT-nya dia 5, 8, 12, 17, 23. Waduh, kalau lebih dari 30 dia sudah OAT dewasa. Kan tadi OAT biasa 30 2 tablet, 38 3 tablet, 55 3 tablet, 70 30 2 tablet ya. 38 3 tablet. Kemudian 55 ya, 4 tablet, 71 5 tablet gitu ya. Mulai dari 2 soalnya. Oke, kemudian bayi di bawah 5 kg secara terpisah, jadi kan sesuai berat badannya. Kemudian pemantauan hasil TB anak. Oke, lanjutlah ya. Profilaksis masih profilaksis mana ya, tata laksana tidak teratur pengobatan TB pada ODA. Nah, kalau misalnya pasiennya TB dengan ODA kan dikasih profilaksis ya. Tapi kalau misalnya anak kok nggak ada tadi ya? Kurang dari 5 tahun. Nggak ada lagi sekarang ya? Kalau di algoritmanya tadi. Pemberian, nah ini tentang profilaksis ya. Pemberian kekebalan dan pengobatan pencegahan. Kekebalan tadi kan intinya BCG ya. Oh ini kalau di sini vaksin BCG lebih dari 2 bulan harus uji tuberkulin ya. Kalau di imunisasi kayaknya sampai 1 tahun baru dilakukan uji tuberkulin. Memang kan imunisasi kan peraturannya tahun 2017 ya, agak lebih baru dibandingkan ini. Nah, susah kan? Pilih yang mana? Kalau yang lama kan lebih dari 2 bulan harus tuberkulin, tapi kalau di panduan imunisasi itu tahun berapa? 75 tahun 2017 ya? Nah itu nanti kita bahas tentang imunisasi. Kemudian, nah ini pengobatan pencegahan dengan INH. Dosis INH yang diberikan 300 mg per hari dengan dosis maksimal 600 mg. Dapat diberikan pada ODA yang tidak terbukti TB aktif dan tidak ada kontraindikasi INH. Ini kan pada dewasa ya, 300 mg. Kalau dia HIV gitu atau ODA, tapi tidak TB, jadi dilakukan profilaksis ditambah dengan B6 25 mg. Nah, sekarang 25 mg ya. Kalau dulu kan 10 mg ya B6-nya. Nah, kemudian pada anak, kalau misalnya tata laksana pada kontak, balita dengan HIV positif atau negatif, ILTB ini apa nih? Oh, tes tuberkulin ya. Tes tuberkulinnya positif kali ya. Maka dilakukan profilaksis NH. Tapi kalau misalnya balita, oh berarti ini yang kurang dari 6 ya skornya. Kalau dia kurang dari 6, tapi tes tuberkulinnya positif atau kontak dengan pasien TB, itu dilakukan profilaksis dengan ENH, dosisnya 10 mg per kilogram berat badan, gitu tadi ya. Kalau nilainya skornya 6 kan harus diobatin. Kalau kurang dari 6, misalnya kan dia kontak tuh berarti kan kontak dengan BTA positif 3 kan, kemudian ada demam 4 doang. Berarti kan bukan TB, tapi harus diberikan profilaksis. Nah, tapi itu buat balita, bayi kurang dari 5 tahun. Kalau terpajan juga ya, kalau ada pajanan, ya tadi berarti diberikan profilaksis NH. Tapi kalau dia lebih dari 5 tahun, tidak ada profilaksis kecuali dengan HIV positif. Tapi kalau dia lebih dari 5 tahun nih anak, skornya kurang dari 6, walaupun ada kontak ataupun tuberkulinnya positif, selama umurnya lebih dari 5 tahun, tidak diberikan PPNH, kecuali dia HIV. HIV tapi tidak TB gitu ya, skor TB-nya
tidak sampai 6 gitu, atau dahaknya negatif. Oke, cukup. Itu sudah. Ya, sudah sampai pengobatan sih sudah sampai ya. Oke, panjang juga nih TB nih. Dinas Kesehatan. Oke. Terakhir kita mana ya? Iya, terakhir satu lagi. Ini cepat aja sih. Kita lihat di PPK ya. PPK Panduan Praktek Klinis. Sudah tadi sih udah lengkap banget ya tentang ini. Ini panduan praktek klinis yang dari IDI ya. Ini Kasiroj. Nih, fotonya Kasiroj. Karena Kasiroj yang mendesain. Terus ini sudah tuberkulosis di yang pertama. Nah, ini ya. Ya. Ini sudah. Ini bentar, ini halaman berapa ya? Ini halaman 26, bentar. Ini PPK-nya tahun Nah, ini tahun 2014 ya. PPK-nya tahun 2014. Tapi keputusan menterinya tahun 2015. Berarti ini lebih lama ya dibandingkan yang Permenkes tadi tentang panduan. Bisa nggak? Ya, TB paru sudah tadi ya, pokoknya di 5 besar, kemudian TB paru lebih dari 2 minggu, ada gejala sesak napas, sama ya. Kemudian pemeriksaan fisiknya bisa limfositosis, kemudian mikroskopiknya dengan BTA atau TCM tadi ya, non paru bisa bilas lambung, cerebrospina, kemudian radiologi. Oke, kemudian penegakan diagnosisnya harus dengan mikrobiologis ya. Ya, kalau di sini apa nih? Semua pasien yang diduga TB dan mampu mengeluarkan dahak diperiksa 2 kali ya, atau 1 spesimen gen expert. Oh ya, mirip aja ya. Nggak ada perubahan. Kemudian semua pasien yang diduga tuberkulosis ekstra paru spesimen dari organ ya. Kemudian negatif sebaiknya dilakukan pemeriksaan expert MTB. Oh, kalau ini kan menggunakan panduan yang lama ya. Jadi kalau dia negatif baru disarankan MTB. Tapi kalau panduan Kemenkes baru tadi, kalau dia bisa gen expert ya langsung gen expert gitu. Apalagi kalau misalnya dia HIV. Prinsip terapinya sama ya, 30, 2, 3, 8, 3, 5, 5, 4, 7, 1, 5, 7, lebih dari sama dengan 71 kan ya? Iya. Kemudian ini tadi dosisnya 5, 10, 25, 15, 15, streptomisinnya kemudian 10, 10, 35, 30, 15. Kemudian apa lagi? Kategori satunya 2 HRZE, 4 HR3E3, kategori 2-nya 2 HRZIS, HRZE, 5 HRE3E3 ya. Obat sisipan. Oh, ini sekarang nggak dipakai lagi ya obat sisipan. Ini masih pakai yang lama berarti PPK-nya. Kriteria rujukan ya dirujuk untuk ronsen gitu ya, atau TB-MDR. Oke, pengobatan kalau gagal kembali positif pada bulan kelima dan selama pengobatan. Oke. Terus kalau anak, ini anak nih.
Nah, TB anak ya tadi ya, sama dengan scoring tadi ingat 5 yang nilainya 1 itu dari demam, batuk, kemudian di ketiaknya bisa ada KGB, kemudian toraks secara ronsen toraks, kemudian di sendi-sendinya. Kemudian yang 2 berat badan, yang 3 kontak dengan tuberkulin. Ya, kemudian ini 1 ya. Kalau tadi ya boleh lebih dari sama dengan 1, tapi KGB-nya harus lebih dari 1 yang membesar. Lebih dari 6 sebagai entry point. Oke. Ini 5 sampai 9 1 tablet, 10 sampai 14 2 tablet, 15 sampai 19 3 tablet, 23 5. Oke. Sudah cukup TB dengan HIV sama oh ya, paling kalau TB dengan HIV kalau misalnya dia belum pengobatan, jadi kan dia harus diberikan obat TB dulu selama 2 minggu, kemudian baru masuk obat ARV gitu ya. Kalau misalnya dia belum pengobatan TB tapi belum pengobatan HIV, tapi kalau misalnya dia sudah pengobatan HIV, kemudian terkena TB, ya sudah mulai aja TB-nya, HIV-nya ya lanjut. Tapi kalau HIV-nya belum, TB-nya dulu 2 minggu, atau misalnya atau tapi kalau misalnya 2 minggu masih muntah-muntah, jangan dulu masuk ARV sampai klinisnya baik baru masuk ARV. Paling obatnya yang beda ya. Kalau ARV dengan TB, dia obatnya ada nggak pilihannya di sini? Nggak ada ya. Nevirapin itu buat ibu hamil ya. Kalau nevirapin efavirenz buat TB gitu ya. Nanti dilihat lagi bedanya cuman efavirenz sama nevirapin. Ada yang mana buat ibu hamil dan yang mana yang buat TB. Itu. Sudah? Ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan? Main banyak ya TB ya. Jadi pokoknya tadi penegakan. Ada nggak soalnya? Nanti kirim di grup aja kali ya. Kirim di grup aja kali ya. Daripada nyari-nyari dulu. Nah, nanti kirim di grup kan bisa dijawab masing-masing. Sudah? Cukup 1,5 jam ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga manfaat dan lulus CPNS-nya. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.